saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini bersama dengan saya kembali Pastor Indra Twepo. Hari ini saudara akan menyaksikan bagaimana orang kuasa roh jahat, bakat santet dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Nah, saya mengalami kejadian itu pada saat itu saudara. Ada seorang yang begitu berilmu, santet, ilmunya sangat tinggi. Orang-orang yang di situ sangat takut, bahkan bos pun takut. Jadi orang ini setiap hari kalau dia minta sesuatu barang, kalau tidak dikasih, dia mengancam dengan ilmu santet. Akhirnya banyak orang yang korban lewat orang ini punya ilmunya. Dia kirim dan banyak orang yang mati. Saudara tahu, dan pada saat itu dia ditugaskan untuk pindah di satu kabupaten untuk membangun suatu proyek, dan dia mengancam bos bahwa dia setiap minta uang dengan ratusan juta, kalau tidak dikirim lewat rekening atau tidak dikasih, dia akan target untuk membunuh lewat santet, lewat udara. Saudara tahu, pada saat itu bos mengirim saya tiba di tempat itu dan saya bekerja, dan malam itu bos sudah ceritakan bahwa orang ini punya ilmu dan punya segala tipu daya untuk bisa membunuh kamu dengan santet. Dan saya katakan, bos, kalau begitu saya takut. Dan malam itu saudara tahu, malam itu saya berdoa dan saya ketakutan. Saya katakan, Tuhan, saya takut hal-hal yang seperti itu karena saya tidak memiliki ilmu seperti itu. Dan saya hanya mengandalkan Tuhan dan saya meminta tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup untuk menjamah dan membuat dia orang itu bertobat. Dan malam itu saudara, saya sangat gelisah dan ketakutan bertemu dengan orang itu. Proyek itu dia yang handle, dia yang pegang, dan akhirnya dia tunda proyek itu dengan tahun-tahun sehingga bos tidak bisa memerintah dia. Takut kalau bos mengancam dia bisa serangan balik dengan kuasa-kuasa yang lain. Dan pada saat itu ketika saya berdoa saudara di atas kapal, dan ketika saya berdoa, suara Tuhan itu datang. Dia bilang, kamu harus pergi. Sebelum kamu pergi, kamu datang tegur orang itu. Dia bilang tegur. Dan saya bilang, Tuhan, saya takut karena itu orang yang memiliki ilmu santet dan dia bisa santet saya. Dan saudara tahu, waktu saya pergi pagi-pagi di rumah orang itu, dan saya katakan selamat pagi, dan dia katakan selamat pagi. Bisakah saya ketemu dengan orang ini, orang yang tukang santet? Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia ketemu dan saya katakan, karyawan kamu sekitar berapa orang? Dia bilang sekitar 20 orang lebih. Dan akhirnya saya katakan, malamnya kita ibadah ya, dan kita harus andalkan Tuhan supaya proyek ini kita cepat kelar dan kita bisa pulang, dan kalian semua bisa pulang dengan cepatnya di kampung kalian, karena semakin cepat kalian juga bawa pulang uang yang sedikit banyak, tapi kalau kalian lambat maka uang pun kalian habis di ongkos. Dan saudara tahu, waktu saya ajak untuk dia datang ibadah, dia bilang, saya tidak mau ibadah, biar saja karyawan saya yang beribadah. Kamu tahu saya siapa? Saya bilang, saya tidak tahu. Apa? Oh, kamu lihat, nanti saya akan santet kamu dan saya akan buat kamu mati. Dan saya katakan, mohon maaf, saya tidak salah, dan saya cuma menawarkan kamu beribadah, datang kepada Tuhan. Tapi kenapa saya harus diancam? Saya harus dijadi satu bahan bermasalah dengan kamu. Dan dia katakan, kamu lihat nanti, saya akan buat kamu. Oh saudara, saya pulang dari situ. Sebelum saya pulang, saya berdoa dulu di mana tempat itu yang karyawan tinggal. Saya berdoa, malam itu kita nyanyi dengan puji-pujian, nyanyi habis, tapi orang itu yang tukang santet itu langsung pergi. Dia tidak mau dengar dan dia pergi keluar kampung. Dan akhirnya kami nyanyi, saya pimpin anak-anak itu, karyawan itu beberapa, dan saya sampaikan firman. Akhirnya mereka mendengarkan, saya kembali ke kapal. Dan saudara tahu, saya pulang itu dengan gelisah, ketakutan. Saya katakan, Tuhan, saya takut dengan orang itu. Saya takut dengan orang itu karena orang itu ilmunya sangat tinggi. Orang itu hebat. Orang itu punya kuasa yang bisa mengirim dan bisa mematikan. Dan akhirnya saudara, ketika saya pulang, saya tidak bisa tidur. Di kapal saya tidak bisa tidur. Dan saya bertanya-tanya dalam hati, Tuhan tolong saya. Tuhan jangan biarkan saya. Tuhan harus tolong saya. Selamatkan saya.
Kalau perlu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Akhirnya begitu Tuhan mendengarkan kegelisahan saya di waktu saya tidur, bagaimana Tuhan sudah perintahkan saya dan saya lakukan. Akhirnya malamnya Tuhan perlihatkan saya begini. Tuhan ngomong, hai anakku, jangan engkau takut, jangan engkau gelisah. Aku akan menolong engkau, akan buat orang itu, dia akan bertobat dan dia akan mengalami kesakitan yang begitu hebat. Dan saya katakan, Tuhan tolong saya. Saudara tahu, suara itu datang lagi dalam hidup saya. Di waktu jam 3 Tuhan bicara ke telinga saya, bangun dan pergi ke rumah orang itu yang tukang santet. Dan saya pergi subuh jam 3, saudara. Tiba di sana dan saya katakan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Dia bilang, berdoa di depan pintunya, lepaskan pengampunan dan doakan, Tuhan, biarlah engkau hancurkan kuasa kegelapan dengan kuasa-Mu. Berdoanya sangat singkat, saudara. Setelah saya berdoa, saya pulang. Dan saya ngomong ke Tuhan, apa yang terjadi? Dia ngomong, Tuhan, lihat apa yang terjadi besok pagi. Kamu akan saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Kamu akan melihat bagaimana aku akan mendatangkan suatu penyakit, yaitu penyakit yang seperti seorang ibu pendarahan yang 12 tahun. Saudara tahu, waktu pagi-pagi saya datang cek, orang tukang santet itu bangun pagi-pagi langsung dia pendarahan. Pendarahan yang begitu hebat, keluarnya dari, ini seorang laki-laki keluarnya dari lubang anus, saudara. Dan dia berteriak kencang-kencang, kenapa saya pendarahan? Dan saya juga jadi takut. Dan akhirnya saya pergi, lari, dan saya tinggalkan orang itu. Dan lihat begitu. Dan saya katakan, ini adalah Tuhan sendiri yang menghajar orang ini. Karena dia memiliki ilmu yang hebat, saudara. Nah, akhirnya saya pergi. Saudara tahu, pada saat itu dia pergi ke kota dan dia beli apa namanya, pembalut, pembalut wanita, dan dia beli banyak dengan karung dan dia tampalnya di tempat di mana pendarahannya jalan sampai 1 bulan, saudara. Setelah 1 bulan saya lihat wajah orang ini berubah kulit, warna kulitnya, karena mungkin darahnya mulai kurang, wajah orang ini sudah saya lihat coklat campur hitam. Dan akhirnya dia minta uang ke bosnya 160 juta lebih untuk panjar dan sebagainya, dan dia akan pergi. Dan pada saat itu dia minta itu, dia pergi untuk dana itu. Ketika dikasih, dia pergi untuk operasi. Saudara, kabupaten yang pertama provinsi yang dia kunjungi adalah provinsi Maluku Utara. Dia pergi dan dia untuk berobat, tapi sampai di saat dia berobat dan operasi, sampai sana dokter tidak bisa untuk operasi karena darahnya semakin jalan, tidak berhenti, dan dokter memberikan satu obat untuk menghentikan darah. Akhirnya lanjut cerita, sampai di situ dia tidak bisa operasi, dia sambung ke kota provinsi yang satu, sampai di Sulawesi Utara dia pergi, dan akhirnya dia masuk ke rumah sakit Malalayang, dan dokter pun yang sama memberikan obat untuk menghentikan darah. Dia tidak bisa operasi. Dan akhirnya dia beberapa bulan di situ dia tidak mampu lagi. Dia pergi satu kota namanya kabupaten itu, sampai di sana dia menghabiskan dananya dan dia tidak bisa untuk dioperasi karena darahnya tidak bisa berhenti. Saudara, jika Tuhan yang hajar, tidak ada seorang pun yang bisa sanggup sembuhkan. Jika Anda memiliki uang yang banyak dengan miliaran, dengan triliun, jika Tuhan yang menghajar, tidak ada dokter siapapun yang tidak bisa sembuhkan. Akhirnya saudara, dia pergi dan habis dananya. Akhirnya bos itu kontak, engkau harus pulang dan selesaikan proyek dengan anak buah di sana sudah menunggu. Dan waktu itu sekitar 1 bulan dia tiba, saudara. Saya lihat wajahnya, ini calon-calon kematian. Saya lihat orangnya berjalan, tapi ini adalah mayat yang berjalan. Saya lihat orang ini sudah mati. Hanya dia datangkan istrinya, datangkan anak-anaknya, dan dia katakan ke suaminya, papi, saya tidak mau jadi janda, dan anak-anak papi, kami tidak mau jadi anak yatim piatu, kami tidak mau kehilangan. Dan waktu itu, dan dia istri-istrinya katakan, kalau dia mati jangan tanam mayatnya di sini di Kabupaten Halmahera Tengah, bawa dia ke kampung di mana dia berada. Dan pada saat itu dia ada di Sangir, saudara. Kelahirannya di Sangir. Dan saudara tahu, pada saat itu
saya lihat dengan kata-kata seperti itu. Akhirnya saya langsung ngomong, saya katakan, kamu masih ingat berapa bulan yang lalu? Dan dia katakan, apa? Dan saya katakan, bulan yang lalu kamu mengusir dan kamu tidak mau beribadah. Dan akhirnya kamu katakan, nanti saya santet kamu dan kamu lihat, kamu belum tahu siapa saya. Dan dia katakan, bilang dia adalah orang santet yang hebat. Saudara tahu pada saat itu, dia bilang, saya ingat perkataan itu. Malam itu Tuhan perintahkan saya berdoa jam 3 subuh di rumahmu. Dan Tuhan berbicara, kamu lihat apa yang aku lakukan pada orang itu. Nah, pagi-pagi benar kamu mengalami pendarahan. Sampai saat ini Tuhan cuma ingin kamu bertobat. Hari ini kamu bertobat. Kalau kamu menyerahkan, kamu tidak akan mati. Dan kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya ngomong ke orang ini yang tukang santet. Saya katakan, kamu katanya hebat. Kamu katanya dukun santet yang hebat, yang bisa mengalahkan setiap ilmu orang-orang. Saya katakan, sehebat apapun kamu tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Hari ini Tuhan cuma mau kamu bertobat. Hidupmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan hari ini kalau kamu tidak mau mati, istrimu tidak mau jadi janda, anak-anakmu tidak jadi janda yatim piatu, kamu harus bertobat, menyerahkan ilmu. Saudara, hari itu istrinya dia katakan, kamu harus menyerahkan ilmunya sekarang juga, jangan tunggu saya tidak mau jadi janda. Sayang, kamu harus bertobat. Dan dia keluarkan, itu ada satu peti kecil, di dalamnya ada kris panjang seperti ini, dan ada mantra-mantra, dan banyak mantra-mantra di dalam dikeluarkan. Dan saya lihat ada krisnya, dan saya bilang, oh haleluya. Dan saya katakan, hari ini saya harus bakar. Saya ambil minyak tanah dan minyak urapan, saya berdoa, dan saudara tahu, itu krisnya naik dari peti itu, langsung dia bergerak, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dan akhirnya saudara, saya berdoa dalam nama Yesus, hancurkan kuasa kegelapan dan kuasa santet hari ini. Kuasamu lebih berkuasa di dalam nama Yesus. Akhirnya dia berhenti, saudara. Lalu dia bertanya, yang santet ini bertanya, bagaimana Pak, saya ini mantra-mantra yang saya sudah hafal itu. Saya bilang gampang. Saya ambil minyak urapan, saya berdoa, dan saya oleskan di testa, dan saya kasih minus minyak urapan, langsung hilang pada saat itu. Akhirnya saudara, setelah saya doakan orang itu, setelah saya bakar, saya urus. Sebelum saya urus dia, itu ilmunya keluar dalam tubuh orang itu. Dia hantam itu rumah yang dimana dia tinggal. Pintu, jendela, sengnya semua seperti angin puting beliung datang mengobrak-abrik. Dan orang yang di dalam karyawannya kucar-kacir, lari ketakutan. Anak-anak mereka dibuang ke sumur. Akhirnya saya bilang, ayo cepat angkat yang lain. Saya bilang, kalian mengungsi, saya yang akan tangani ilmu orang ini. Akhirnya saudara tahu, saya tangani ilmu orang itu sekitar 4 jam lebih. 4 jam lebih saya perang untuk ilmu orang itu. Saya panggil nama Tuhan, saya katakan, Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk nyatakan kuasa-Mu untuk selamatkan jiwa orang ini. Akhirnya saudara, 4 jam kemudian akhirnya orang ini rebah, dan dia seketika itu juga dia tidak pendarahan lagi. Dan akhirnya saya masuk, saya suruh kamu masuk ke kamar mandi langsung keluar. Lalu maaf kata, dia keluarkan handuknya, dia perlihatkan saya tidak pendarahan lagi. Tuhan sudah sembuhkan, dan di seketika itu dia disembuhkan Tuhan. Dan saudara tahu, hari itu saya ditantang oleh orang tukang dukun santet ini. Dia katakan seperti ini, saya tantang kamu. Saya katakan, kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan, kenapa kamu menantang saya? Saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya Yesus. Dia katakan, saya menantang kamu. Hari ini saya sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan saya sudah sembuh, tidak ada pendarahan lagi, dan saya sudah diselamatkan. Dan saya lihat wajah dia penuh kemuliaan Tuhan, dan dia punya kekuatan baru. Kulit yang tadi hitam sudah berubah jadi pulih kembali. Dan istrinya menangis dan minta terima kasih Pak Pendeta. Saya bilang terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab tubuh dia adalah milik Tuhan. Sebab Tuhan sudah membayar dengan harga yang lunas, ditebus. Sebab Tuhan inginkan hanya memuliakan tubuh dia kepada Tuhan, persembahan yang kudus. Akhirnya saudara tahu, pada saat itu dia tantang saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tantang Pak Pendeta hari ini juga Pak Pendeta. Saya bilang, apa yang kamu harus tantang? Dia bilang, saya tantang Pak Pendeta, Pendeta harus beli saya sepeda. Hah? Sepeda? Dia bilang, sepeda untuk apa? Saya bilang, ada motor, ada kendaraan, ada mobil. Kenapa? Dia bilang, enggak, saya punya sendiri. Akhirnya saya bilang, saya akan beli. Untuk apa? Dia bilang, sepeda itu yang saya cari. Dia bilang federal. Akhirnya saya beli, harga sekitar 1 juta lebih. 1 juta lebih, 1.800.000 saya beli, dan saya kasih ke dia. Dan dia katakan begini, sepeda ini untuk apa? Dia bilang, saya akan cari Tuhan. Dari 5 kilo ini saya akan pergi ke gereja untuk terap
Lalu saya mencari Tuhan, tidak bisa orang ganggu. Oh haleluya, iman yang begitu dahsyat menantang saya. Hanya saya beli dan saya serahkan sepeda itu. Saudara tahu. Dan akhirnya dia, hari Minggu saya lewat dan saya bawa kendaraan dan saya lewat. Pak, ayo sama-sama kita. Dia bilang biar saya saja dengan, dan saya lihat dia terap, ada hujan yang begitu deras, dia pakai payung dan tangan satu ke atas payung, satunya terap sepedanya, jalan terus sampai di sana 5 kilo. Lalu dia berjumpa dengan saya di sana dan kami beribadah bersekutu dan saya memeluk dia. Dia bilang suatu jiwa yang begitu berharga yang Tuhan selamatkan. Akhirnya dia menangis, istri-istrinya, anak-anak menangis. Dia bilang puji Tuhan, Pak Pendeta bisa dia diselamatkan. Dan hari ini sampai saat ini dia tidak mati saudara, dia telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Hari ini biarlah kesaksian yang dapat memberkati saudara dimanapun saudara berada. Haleluya.